Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Purwinda dengan NPM 112-11301. Saya Sinta Rosdiani dengan NPM 112111342. Saya Nur Hikmayati dengan NPM 11211318. Dan saya Bunga Nur Maulidina dengan NPM 112111305. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Anggaran Perusahaan yang diampu oleh Bu Vina Anggelia Puspita, S.Sos MM. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai yang pertama ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang kedua ada anggaran biaya overhead pabrik, yang ketiga ada anggaran biaya non-produksi yang meliputi anggaran biaya penjualan dan administrasi dan umum. Yang keempat, penyusunan anggaran piutang dan kas. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Bunga Nur Maulidina dengan NPM 112111305. Nah, langsung saja di sini akan membahas soal tentang biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada PT Wafi, di mana PT Wafi ini mengumpulkan data biaya tenaga kerja langsung di tahun 2023. Yang dimana di sini ada rencana tingkat produksi tahun 2023 ke dalam 4 triwulan. Di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada penjualan unitnya, di mana 35400, 37500, 39900, 42300. Lalu di B, di sini ada rencana jam buruh langsung per unit barangnya, di mana untuk Departemen A, standar jam kerja langsungnya itu 2,4 dan Departemen B 1,5. Nah, di sini ada rencana tingkat upah rata-rata jam buruh langsung atau direct labor hour atau DLH-nya. Di sini untuk Departemen A, tingkat upah per jamnya itu 4.500 dan untuk Departemen B 5.000. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama di sini ada anggaran jam kerja langsung menurut waktu produksi. Di mana yang pertama di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Produksinya kita isi dengan berapa produksi yang kita telah rencanakan. Nah, kita masukkan di yang penjualan ini. Berarti produksinya di sini kita masukkan 35.400. Lalu 37.500. 39.900. Dan 42.300. Nah, setelah itu kita isi standar jamnya itu untuk Departemen A yaitu ini ya 2,4. Nah, langsung saja kita ketik 2,4. Langsung saja kita tarik ke bawah biar tidak satu-satu. Shoot ke bawah. Nah, setelah itu DLH-nya kita isi dengan DLH yang Departemen A, di mana untuk DLH ini kita akan menggunakan rumus dengan caranya yaitu sama dengan untuk produksinya kita kalikan dengan standar jamnya, lalu enter, maka akan ketahuan berapa hasilnya. Nah, setelah itu kita akan tarik ke bawah. Nah, lalu muncul hasilnya. Tidak lupa juga untuk mentotalkan. Kita tarik ke bawah. Kita kurung tutup. Maka ini ketahuan ya totalnya berapa. Lalu standar jam untuk Departemen B di sini adalah 1,5. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita langsung klik aja 1,5. Kita juga tarik ke bawah biar tidak satu-satu. Nah, lalu untuk DLH Departemen B di sini kita cari dulu dengan cara sama dengan total produksinya berapa, lalu kita kalikan dengan standar jam dari Departemen B, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan tarik lagi ke bawah.
Nah, dan kita akan totalkan berapa hasilnya dengan cara sum, kita kurung buka, lalu kita tarik ke bawah, setelah itu kurung tutup, dan enter. Maka akan ketahuan berapa hasilnya. Nah, setelah beres, kita menghitung DLH, lalu kita totalkan berapa DLH dari tiap departemen, yaitu dengan cara sama dengan kita totalkan DLH Departemen A, kita tambahkan dengan DLH Departemen B. Kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Dan untuk totalnya, kita manual, kita dengan sum, sama dengan sum, kurung buka, kita tarik ke bawah. Sorry. Kita menggunakan sum, kurung buka, kita tarik ke bawah. Kok bisa ya? Ini. Kita kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa anggaran jam tenaga kerja langsung menurut waktu dan produksi di sini ketahuan total DLH-nya itu ada 604,890. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, di mana DLH Departemen A ini kita isi dengan yang tadi sudah kita hitung. Di sini ada 84960, berarti kita akan menulis kembali. Kita klik saja. Nah, lalu kita total dulu berapa hasil totalnya. Kita tarik. Lalu kita kurung tutup dan enter. Nah, untuk tingkat upah dari Departemen A, kita lihatnya dari sini. Untuk tingkat upah dari Departemen A, yaitu di sini ada 4.500. Kita ketik 4.500. Lalu kita akan tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mengetahui berapa jumlah dari biaya tenaga kerja langsung Departemen A. Total caranya yaitu dengan cara sama dengan dari DLH dikalikan dengan tingkat upahnya berapa, lalu kita enter. Nah, jangan lupa kita tarik lagi ke bawah biar ketahuan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita akan mencari berapa totalnya dengan cara sum, kurung buka, lalu kita tarik dari atas ke bawah, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini ketahuan hasilnya berapa total dari DLH dikalikan dengan tingkat upah. Lalu di sini untuk departemennya DLH-nya sama seperti tadi, kita pindahkan yang ini ya, karena yang tadi udah kita hitung. Di sini ada 53.100. Kita pindahkan dulu. Nah, lalu kita akan mentotalkan dengan cara sum. Oh, sorry. Sum, kurung buka, kita akan tarik ke bawah. Setelah itu, kurung tutup dan enter. Nah, untuk tingkat upah Departemen B, kita bisa lihat di sini. Untuk tingkat upah Departemen B di sini ada 5.000.
Lalu kita ketik dulu 5.000. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita akan menjumlahkannya sama seperti yang di Departemen A. Caranya itu sama dengan dari DLH kita kalikan dengan tingkat upah. Lalu enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah biar mempermudah. Nah, untuk totalnya kita manual ya. Dan dengan sum, kurung buka, kita tarik dari atas ke bawah, kita kurung tutup, lalu enter. Nah, sehingga untuk total biayanya itu dari jumlah Departemen A dan jumlah Departemen B, kita akan mentotalkannya dengan cara sama dengan kita tambahkan jumlah dari Departemen A, kita tambahkan dengan jumlah Departemen B. Lalu kita enter. Nah, lalu sekarang kita tarik ke bawah. Nah, muncul seperti ini totalnya. Sehingga total akhirnya yaitu, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga kita dapat diketahui bahwa anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT WAFI adalah 2.838.330.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Hayati dengan NPM 11211318. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS nomor 2 yaitu tentang anggaran biaya overhead pabrik. Untuk PT Atar. Di sini kita ada pemeliharaan. Di soalnya totalnya 1.200.000. Lalu biaya variabelnya 2.000. Terus untuk penyusutan di sini ada 5.200.000. Untuk variabelnya tidak ada ya. Untuk penyusutan di sini untuk perlengkapan biaya tetapnya 2.200.000. Variabelnya di sini ada 5.000. Lanjut untuk utilitas di sini biaya tetapnya ada 1.750.000. Untuk variabelnya di sini 5.000. Untuk biaya sewa di sini 7 juta. Salah. Di biaya tetap 7 juta. Untuk variabelnya di biaya sewa nggak ada ya. Terus untuk biaya asuransi di sini 800.000. Untuk variabelnya juga tidak ada ya. Di sini untuk upah tidak langsungnya 2.100.000. Untuk biaya variabelnya 4.500. Nah, untuk di sini untuk dasar kegiatan yang ditetapkan oleh manajemen adalah jam kerja langsung dengan estimasi jumlah jam kerja langsung triwulan 1, 2, 3, dan 4-nya masing-masing sebesar yang triwulan 1-nya 5.200 jam. 200 jam. 5.200 jam. Untuk triwulan 2-nya 6.900 jam. 6.900 jam.
Untuk triwulan 3-nya 7.400 jam. Dan terakhir untuk triwulan 3-nya 7.700 jam. Nah, udah. Langsung di sini penyelesaiannya. Triwulan 1 karena untuk triwulan 1 karena ada biaya variabelnya, jadi kita kalikan terlebih dahulu sama jamnya, sama jam kerjanya kita kalikan. Berarti sama dengan di pemeliharaannya variabelnya ada 2000 dikali, berarti triwulan 1 di jam kerjanya berarti dikali jam kerja pertama yaitu 5.200. Lalu ditambah biaya tetapnya dan hasilnya 11.600.000. Untuk triwulan 2 juga sama kayak barusan ya. Sama dengan 2.000 dikali 5.200. Bukan 5.200, tapi jadinya di jam kerja kedua yaitu 6.900 ditambah 1.200.000. Nah, lanjut triwulan 3 juga sama dengan 2.000 dikali jam kerja ketiga yaitu 7.400 ditambah biaya tetapnya. Nah, hasilnya segini 16 juta. Lanjut di sini juga sama ya kayak barusan. 2.000 dikali berarti triwulan 4 jam kerjanya 7.700 ditambah 1.200.000. Salah, bentar, sorry. Tambah 1.200.000. Nah, kita langsung jumlahkan aja ya. Sama dengan SAM dalam kurung hasilnya 59.200.000. Langsung untuk biaya penyusutan dikarenakan tidak ada variabel, di sini kita masukkan biaya tetapnya aja, berarti 5.200.000. Ke sini juga sama. 5.200.000. Terus di sini juga sama. 5.200.000. Iya. Nah, langsung kita jumlahkan juga ya, langsung SAM dalam kurung. Kita langsungkan ke sini, tutup kurung. Nah, hasilnya 20.800.000. Untuk triwulan 1 di perlengkapan, biaya perlengkapan, karena di sini ada biaya variabelnya, jadi kita kalikan lagi kayak yang pertama itu. Berarti sama dengan 5.000 dikali 5.200 jam ditambah 2.200.000. Langsung di triwulan juga sama dengan 5.000 dikali jam kedua yaitu
6.900 jam ditambah 2.200.000. Triwulan 3 sama dengan 5.000 dikali 7.400 ditambah 2.200.000. Hasilnya 39.200.000. Dan untuk triwulan 4 sama dengan 5.000 dikali 7.700 jam ditambah 2.200.000. Nah, hasilnya segini. Kita langsung jumlahkan sama dengan sum dalam kurung tutup kurung dan hasilnya segini. 144.800.000 untuk utilitas. Karena ada biaya variabelnya, jadi kita kalikan lagi kayak yang barusan di perlengkapan. Sama dengan 5.000 dikali 5.200.000 ditambah 1.750.000. Bentar guys. Dikali 5.200 jam ditambah 1.750.000. Nah, hasilnya 27.750.000. Untuk triwulan 2 sama dengan 5.000 di biaya variabel dikali 6.900 jam 6.900 jam ditambah 1.700.000. Hasilnya 36.250.000. Untuk triwulan 2 sama dengan 5.000 dikali 7.400 jam 400 jam ditambah 1.750.000. Nah, untuk triwulan 4 sama dengan biaya variabel dikali 7.700 jam ditambah 1.750.000. Hasilnya 40.250.000. Lanjut kita jumlahkan di sini. Bentar. Sama dengan sum dalam kurung nah, hasilnya 143 juta. Langsung di sini di biaya sewa. Karena tidak ada variabelnya, jadi kita langsungkan aja ya. Sama dengan 7 juta. Nah, kayak gini. Kita langsungkan aja. Lanjut kita jumlahkan sum dalam kurung hasilnya 28 juta. Lanjut di biaya asuransi 800.000. Nggak ada biaya variabelnya, jadi kita langsungkan aja. Langsung biaya tetap di sini.
langsung di triwulan 4 juga sama 800.000. Langsung kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung hasilnya 3.200.000. Untuk upah tidak langsung di sini ada biaya variabelnya, jadi kita hitung lagi ya, kita kalikan dengan jam kerja langsungnya. Di triwulan 1 berarti sama dengan 4.500 dikali 5.200 jam ditambah 2.100.000. Untuk triwulan 2-nya sama dengan 4.500 dikali 6.900 jam ditambah 2.100.000. Untuk triwulan 3 dikali 7.400 jam ditambah 7.400 jam ditambah 2.100.000. Untuk yang terakhir triwulan 4 sama dengan dikali 7.700 jam ditambah, lanjut kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung lanjut kita jumlahkan semua ya, dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 kita jumlahkan dulu. Triwulan 1 sama dengan sum, kita jumlahkan satu-satu. Bentar, sorry. Sama dengan sum dalam buka kurung. Nah, hasilnya langsung di triwulan 2 sama dengan sum dalam kurung hasilnya 134.100.000. Untuk triwulan 3 sama dengan sum dalam kurung triwulan 4 sum dalam kurung hasilnya 147.300.000. Nah, langsung kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung. Nah, hasilnya berarti 529.800.000. Bentar, kita kasih warna dulu biar bisa membedakan. Sini hasil untuk hasilnya kita lakukan dan jumlahnya. Bentar. Nah, jadi ini udah selesai ya. Jadi untuk biaya overhead pabrik di sini jumlahnya adalah 529.800.000. Jadi udah selesai dan akan dilanjutkan oleh teman saya di soal yang ketiga.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Purwinda dengan NPM 112111301. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 mengenai anggaran biaya penjualan dan anggaran administrasi dan umum pada PT Ali tahun 2023. Di sini ada data anggaran produksi dari produk A dan produk B pada triwulan 1 hingga triwulan 4. Lalu ada juga data dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum tahun 2023 yang meliputi gaji pegawai, penjualan, dan administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya alat tulis kantor penjualan dan administrasi dan umum, biaya listrik, air, penjualan, dan administrasi dan umum, dan biaya pemeliharaan, penjualan, dan administrasi dan umum. Di sini saya akan menyusun anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Yang perlu dilakukan yaitu yang pertama mengetahui perbandingan proporsional kedua produk. Untuk mencari perbandingan proporsional kedua produk yaitu kita perlu menjumlahkan dari produk A dari triwulan 1 hingga triwulan 4 sama dengan sum kurung buka dan juga menjumlahkan yang produk B sum kurung tutup. Lalu kita menjumlahkan produk A dan produk B ini. 34.000 ditambah 22.000. Untuk mengetahui perbandingan proporsional kedua produk, yaitu sama dengan jumlah pada produk A dibagi 56.000 kurung tutup dikali 100. Maka hasilnya 60,71429. Untuk bagian B yaitu jumlah pada produk bagian B kurung buka dibagi 56.000 kurung tutup dikali 100. Maka akan muncul hasilnya. Lalu, dalam menjumlahkan anggaran biaya penjualan dan administrasi dan umum, sini ada jenis biaya, yaitu gaji pegawai, depresiasi, alat tulis, listrik dan air, lalu pemeliharaan. Untuk gaji pegawai, kita ambil dari data gaji pegawai penjualan dan administrasi dan umum, yaitu sebesar 6 juta per bulan. Karena di sini tahunan, kita masukkannya 6 juta dikali dalam 1 tahun ada 12 bulan, lalu dikali 12, maka hasilnya 72 juta. Untuk depresiasi, kita ambil dari data biaya penyusutan, yaitu sebesar 20 juta. Untuk alat tulis, kita ambil pada biaya alat tulis dan kantor dan administrasi, yaitu sebesar 2 juta per bulan. Karena tahunan, di sini kita kalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 24 juta. Untuk listrik dan air, kita ambil dari data biaya listrik air penjualan, yaitu sebesar 750.000 per bulan, sama karena tahunan jadi dikali 12. Hasilnya 9 juta. Nah, untuk pemeliharaan, dalam biaya pemeliharaan ini ditambah dengan 2.000 per jam kerja langsung.
Rata-rata jam kerja langsung yang digunakan adalah 200 jam kerja langsung per bulan. Maka di sini kita menghitung yaitu sama dengan kurung buka 500.000 dikali 12 kurung tutup ditambah dengan jam kerja langsung yaitu 2.000 dikali 200 dikali 1 tahun yaitu 12 kurung tutup enter. Maka akan menghasilkan 10.800.000. Untuk menghitung produk A, kita di sini menghitung yaitu sama dengan jumlah pada gaji pegawai dikali perbandingan yang A dikali 100% sama dengan 43.714.286. Untuk yang depresiasi juga sama. Kita biaya depresiasi dikali ini persen. Untuk ke bawahnya pun sama. Dikali perbandingan produk A persen. Untuk listrik dan air pun sama, dikali perbandingan A persen, enter, sama dengan dikali perbandingan A persen, enter. Untuk produk bagian B yaitu sama dengan jumlah gaji pegawai dikali perbandingan proporsional produk B persen. Untuk ke bawahnya pun sama seperti itu. Depresiasi dikali proporsional B persen, enter. Nah, dengan 24 juta kali proporsional B persen, enter. 9 juta dikali dengan proporsional B persen, enter. Ini pun sama, pemeliharaan dikali ini persen, enter. Nah, yang terakhir yaitu kita menjumlahkan bagian ini dengan cara sama dengan sam, kurung buka, ke bawah, kurung tutup, enter. Ya, nggak usah ngitung rumus lagi, kita tarik ini, lalu akan terlihat hasilnya. Untuk anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum pada produk A yaitu 82.450.000 dan untuk produk B yaitu 53.350.000. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Rusdiani. Terima kasih. Hai semuanya, aku Sinta Rusdiani dengan NPM 112113442. Di sini aku mau ngejelasin cara penyelesaian soal keempat tentang penyusunan anggaran. Kita langsung aja ke tabel pertama mengenai perhitungan. Di kolom pertama penjualan, kita masukin sesuai dengan data, yaitu 1.200.000 pada bulan Januari. Nah, lalu penjualan tunainya 60%. Nah, lalu kita ke penjualan kredit dengan cara mengurangi penjualan dikurang dengan penjualan tunai.
Nah, pengisian piutangnya 10%, dikali lagi 0,1. Di piutang netonya, kita kurang lagi. Nah, ini kita tarik ke pinggir. Di ini juga sama, kita tarik ke pinggir. Nah, kita masukin ke bulan Februari di data 1.400.000 ke penjualan tunai, sama kayak cara yang tadi. Kita klik yang atas, dikali 0,6 karena 60%. Nah, maka otomatis ini akan mengikuti, karena rumusnya mengikuti yang tadi di awal. Nah, yang piutang ini. Nah, lalu kita masuk ke bulan Maret. Kita masukin lagi di datanya 1.400.000. Penjualan tunai. Kita masuk lagi ke pengisian piutang. Pengisian piutangnya tuh 10%. Kita klik di yang penjualan kreditnya dulu, lalu dikali 0,1. Kita masuk ke bulan April. Caranya sama kayak tadi. Di bulan-bulan berikutnya pun sama, caranya kayak gitu. Nah, lalu kita masuk ke pola pelunasan. Di sini di data dijelasin pola pelunasannya pada bulan pertama. Pada bulan pertama penagihan 50%, bulan keduanya 30%, dan bulan ketiga 20%. Nah, kita masuk dulu ke pola pelunasan pada bulan Januari. Ini, lalu klik yang di piutangnya itu tadi, kita kaliin 0,5 karena 50%. Nah, yang berikutnya, klik lagi di piutang neto, kita kali 0,3 karena 30%. Lalu ke bulan ketiga, kita klik lagi 0,2. Di pola pelunasan berikutnya pun sama kayak gitu.
Nah, udah semua, lalu kita masuk ke daftar penerimaan piutang. Saldo 1 Januarinya sesuai dari yang data. Saldo 1 Januarinya yaitu 0, kita tulis di sini. Lalu masuk ke Januari, piutang neto. Piutang netonya tuh yang di atas tadi, kita di sini. Lalu di sini. Bentar. Kita yang Februarinya masukin dulu. Nah, lalu di penerimaan kas Januari kita masuk, ini tinggal masukin aja di sini. Yang di pola penulisan tadi dipindahin ke penerimaan kas. Nah, di berikutnya pun kayak gitu, jadi mengikuti sesuai dengan bulannya yang otomatis akan ngelewatin kolom-kolom kosong ini, loncat-loncat. Nah, ini sekarang yang Februari. Ya, terus kenapa ininya sampai bulan Agustus, padahal ini anggaran pengumuman piutang sampai bulan Juni. Karena periode piutangnya tuh untuk pembayaran selama 3 bulan ke depan. Nah, lalu kita jumlahin semuanya. Nah, kita tinggal tarik aja ke pinggir. Terus, nah, udah otomatis ada jawabannya semua. Nah, lalu berikutnya kita ke penyelesaian terakhir, yaitu anggaran kas periode Januari sampai dengan Juni. Saldo awalnya, ini ada di data juga. Saldo awalnya 300.000, masukin. Lalu ke penjualan tunai. Penjualan tunai itu yang di atas tadi, kita tinggal salin aja yang di atas, yang 60%. Lalu kita masuk ke piutangnya.
Yang piutang juga sama, kita tinggal salin-salin aja masukin piutang ini adanya di pola pelunasan tadi. Ini. Nah, lalu penerimaan lainnya, ini juga ada di data penerimaan lainnya pada bulan Januari, yaitu 60.000. Lalu kas tersedia. Kas tersedia tuh, ini dari jumlah semuanya, kita jumlahin lagi. Dari saldo awal sampai penerimaan lainnya. Nah, ini kita tarik ke pinggir. Lalu pengeluaran lainnya, ini juga ada di data pengeluaran lainnya, yaitu sebesar 370.000. Nah, lalu kita masuk ke saldo akhir. Saldo akhirnya tuh dari sini. Kas tersedia, kita kurangin sama pengeluaran lainnya. Nah, saldo akhir tuh dari kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran lainnya. Hasilnya segini, lalu kita tarik lagi ke pinggir, begini. Nah, kita masuk ke Februari. Nah, saldo Februari ini dari mana? Dari saldo akhir di bulan Januari. Nah, lalu kita masuk lagi ke penjualan tunai. Kayak yang tadi aku bilang, penjualan tunai itu ada yang paling atas, tabel paling awal, yang penjualan tunai 60%. Kita tinggal copy aja, kita pindahin ke tabel ini, lalu masuk ke piutang. Piutang juga sama, kita tinggal pindahin dari yang pola pelunasan. Kalau penerimaan lainnya sama pengeluaran lainnya itu ada di data. Nah, penerimaan lainnya pada bulan Februari sebesar 150.000. Nah, maka jumlah-jumlah dari yang tadi aku tarik ke pinggir akan berubah otomatis karena udah pakai rumus dari awalnya. Nah, lalu kita masukin ke pengeluaran lainnya di bulan Februari, yaitu 350.000. Nah, ke penyelesaian berikutnya juga sama kayak gitu caranya. Saldo awal tuh berarti saldo akhir pada bulan sebelumnya.
Nah, maka penyusunan anggaran udah beres. Saldo akhirnya berarti saldo akhir pada bulan Juni yaitu 2.897.000. Nah, udah cukup sekian dari aku dan dari kelompok aku juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyelesaian tugas akhir semester dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Purwinda dengan NPM 112113101 dan rekan saya Bunga Nur Maulidina dengan NPM 1121113. kurang ge, geus Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.